Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, saya Erlangga Joko Haryanto, NIM 2402010444 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya di situ akan sedikit menjelaskan, memberikan review materi saya tentang materi yang disiapkan oleh Bapak dosen Pak Batiar selaku pengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang mana dalam review ini saya akan menjelaskan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir yaitu di minggu ke-14. Di situ saya sudah rekap dalam wujud ringkas yaitu di dalam PowerPoint. Nanti setiap slide akan di situ menegaskan satu pertemuan. Langsung saja di situ kita masuk ke minggu yang pertama untuk materi minggu pertama yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup RPL. Jadi di sini akan lebih membahas tentang apa sih definisi dari RPL itu sendiri. Karena memang ini adalah tahap orientasi kita terhadap mata kuliah yang kita akan pelajari nanti ya kan. Nanti apa sih sebenarnya RPL itu tadi? Apa sebenarnya program? Apa itu sebenarnya software? Apa bedanya program dengan software? Dan nanti akan kita review di dalam sini. Kalau untuk program sendiri, basic program biasa, itu hanyalah kumpulan baris kode saja ya. Ada pemrograman dan sebagainya. Tetapi untuk software itu lebih sesuatu yang lebih kompleks. Dia di situ lebih mencakup program, nanti mulai dari pengkodean, di situ juga masuk ke dalam prosedur, dokumentasi, dan juga data-data yang terkait tentang software tadi. Jadi lebih kompleks dibandingkan program itu sendiri. Sehingga disimpulkan bahwa RPL sendiri adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi software dari awal sampai akhir. Yang tujuannya sangat jelas bahwa di situ dengan kita membuat software akan menghasilkan perangkat lunak yang dengan tingkat yang tinggi, ya, yang nantinya bisa berjalan di berbagai platform atau yang bisa disebut sebagai multi platform. Kemudian selesainya juga bisa tepat waktu dengan di situ efisiensi biaya, ya. Dapat biaya rendah daripada yang lainnya. Jadi RPL itu bukan hanya soal coding saja, tetapi lebih kompleks, lebih combine antara di situ ilmu komputer, manajemen project, kemudian di situ ergonomika sampai di situ manajemen kualitas ya. Di RPL sendiri adalah kombinasi ilmu tadi ada komputer, manajemen project, ergonomika dan manajemen kualitas. Menginjak ke minggu yang kedua ada SDLC dan analisis kebutuhan. SDLC atau yang biasa disebut sebagai System Development Life Cycle. Ini adalah siklus hidup sistem yang memandu kita agar proses pembuatan software itu lebih teratur, lebih terarah. Kita di situ tahu step by step untuk di situ bisa merancang software yang baik. Yang mana tahapannya mulai dari ada planning, atau perencanaan, ada analyze, analisis kebutuhan, desain, coding, testing, dan maintenance, atau pemeliharaan. Atau bahkan ada di situ maintenance dan enhance, pengembangan. Yang mana dari keenam tahapan tadi ada di situ poin yang sangat krusial, ada tahapan yang paling krusial, yaitu adalah tahapan analisis kebutuhan. Ini adalah tahapan yang paling vital karena di sini kita di situ harus melakukan studi kelayakan, kemudian wawancara dengan stakeholder yang di situ akan kita buat proyeknya, kemudian juga kita harus memastikan bahwa software eh, harus memvalidasi requirement. Jadi intinya itu kita harus memastikan software yang kita buat itu bisa menyelesaikan masalah klien. Jadi bukan hanya sekedar asumsi dari kita belaka. Angan-angan kita belaka itu bukan, tetapi kita itu memang benar-benar membuat software itu berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh klien. Itulah
yang menjadi bagian paling vital dalam analisis atau dalam SDLC ini. Jadi kita harus benar-benar analisis kebutuhan programnya seperti apa yang diinginkan klien sampai di situ fix klien itu maunya apa seperti itu. Kemudian kita lanjut ke minggu yang ketiga. Ada di situ model proses tradisional. Untuk yang model proses tradisional yang sering sekali kita jumpai itu seringkali menggunakan model waterfall ya, model air terjun. Karena metode ini atau model ini lebih sekuensial. Jadi turun seperti air terjun, jadi lebih mudah difahami step by stepnya. Adapun kelemahannya ya, kelebihannya ya di situ lebih terstruktur. Setelah tahapan ini kita harus kemana. Tapi ya di situ dengan kelemahannya dia itu lebih kaku dibandingkan model proses yang lainnya. Kemudian ada juga yang di situ V-model ya. Selain waterfall ada juga yang namanya V-model. Yang mana V-model ini lebih menekankan pada pengujian atau testing di setiap fase desain. Jadi setiap fase desain itu pasti ada yang namanya testing kalau untuk V-model. Kemudian ada namanya spiral model yang di situ fokus pada analisis resiko. Yang mana model ini cocok sekali untuk proyek-proyek yang berskala besar karena manajemen resikonya di situ bisa diatur sebaik mungkin, bisa dianalisis sebaik mungkin sehingga mengurangi di situ risiko yang akan terjadi ketika software tadi dibuat. Kemudian terakhir di situ ada RID atau Rapid Application Development, yang mana ketika kita di situ bisa memakai RAD, maka kita di situ bisa membuat aplikasi dengan cepat ya sekitar 60 sampai 90 hari karena kita di situ memanfaatkan atau mereuse komponen yang sudah ada. Jadi lebih meringankan beban pembuatan pada aplikasi yang akan nanti kita buat. Kemudian di minggu yang keempat, minggu yang keempat ada yang namanya Agile Development Methods. Nah, jadi di minggu keempat ini kita akan belajar revolusi dari model yang tradisional tadi ya, yaitu Agile Development Methods. Mengapa Agile itu muncul? Mengapa Agile itu ada? Itu karena kebutuhan user yang sering berubah di dunia nyata. Ya, sering sekali kebutuhan user itu berubah-ubah sehingga menyebabkan metode yang di situ metode tradisional tadi harus benar-benar di-upgrade, harus dikembangkan sehingga muncullah Agile. Adapun di dalam Agile sendiri kita punya 4 nilai utama Agile Manifesto, yaitu lebih mementingkan kolaborasi dengan klien daripada negosiasi kontrak. Jadi di situ kita benar-benar collab dengan klien, apa yang di situ diperlukan oleh klien, ya kita kolaborasikan sebaik mungkin. Kemudian lebih mengutamakan software yang berfungsi ketimbang di situ dokumentasi yang tebal. Kemudian responsif terhadap perubahan, lebih di situ fleksibel daripada kemudian juga lebih menghargai interaksi individu dibandingkan sekadar proses dan tools. Untuk framework Agile yang populer sendiri, itu ada dua, yaitu XP atau Extreme Programming, yang terkenal dengan pair programmingnya, serta ada yang namanya juga Scrum, yang disitu membagi pekerjaan ke dalam siklus pendek atau sprint selama 1 sampai 4 minggu, lengkap dengan daily stand up-nya, lengkap dengan daily stand up meetingnya. Dan kita lanjut ke minggu yang kelima, materi yang minggu yang kelima, yaitu tentang software requirement specification. Nah, sebelum kita di situ benar-benar mengembangkan suatu software, mengembangkan suatu aplikasi, otomatis kita di situ harus benar-benar menyusun dokumen-dokumen atau keperluan-keperluan yang di situ akan kita perlukan dalam pembuatan software tadi, ya kan? Yaitu yang biasa kita sebut sebagai SRS atau Software Requirement Specification.
Nah, melalui dokumen ini, ya, melalui dokumen ini kita di situ bisa menjembatani kesenjangan antara kebutuhan klien dan implementasi teknis tim. Sehingga kebutuhan itu dibagi menjadi dua di dalam SRS ini, yaitu ada kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Adapun kebutuhan fungsional yaitu layanan atau fitur yang harus sistem lakukan. Jadi contoh, sistem harus di situ bisa menyetak invoice, bisa mencetak struk, bisa scanner dan sebagainya. Seperti yang di situ dibutuhkan oleh klien. Adapun untuk kebutuhan non-fungsional itu batasan dari sistem tersebut. Misalnya terkait performa. Contoh, halaman harus dimuat kurang dari 2 detik. Ya. Atau di situ tentang keamanan dan privacy, kemudian skalabilitas dan maintainability. Ya kan? Itu semua termasuk ke dalam batasan dari sistem. Itu adalah kebutuhan masuk ke dalam kebutuhan non fungsional. Kemudian untuk minggu ke-6 dan ke-7 ada yang namanya sistem engineering dan arsitektur. Jadi pandangan kita ini diperluas lewat sistem engineering ya kan. Di sini kita disadarkan bahwa software itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga berinteraksi dengan ada yang namanya hardware. Ada yang juga di situ namanya brainware atau manusia atau user. Kemudian juga di situ apa? Database. Yang mana ketiga ini antara hardware, manusia, database dan juga software itu akan membentuk suatu satu kesatuan komputer yang solid, saling di situ terhubung. Ya, nah, itulah sistem engineering. Kemudian di dalam pertemuan yang ketujuh, ketika kita di situ sudah memahami benar-benar utuh, maka kita di situ bisa melakukan fase transisi dari analisis ke desain teknis. Jadi sudah mulai bisa melakukan perancangan arsitektur. Ya, di situ kita mulai di situ merancang database, desain database, mulai dari ada IRD, ada skema relasi, dan di situ class diagram dan lain-lain. Lalu kita juga akan merancang arsitektur sistem yang lainnya, seperti ada data center, ada layer, object oriented, dan sebagainya. Yang mana, yang mana tahap ini benar-benar menentukan fondasi aplikasi kita. Nah, ini benar-benar apa ya, suatu hal yang sangat penting. Untuk minggu ke-8 dan ke-9 ada sistem modeling dan prototyping. Di dalam minggu ke-8 sendiri, kita membahas tentang sistem modeling. Kita bisa menggunakan alat bantu UML untuk memvisualisasikan sistem dari berbagai perspektif menggunakan UML. Mulai dari di situ perspektif eksternal atau konteks, interaksi atau use case diagram, interaksi antar user, kemudian struktural hingga behavioral yang menggunakan state machine diagram. Dan di minggu ke-9 kita di situ belajar tentang prototyping, yang mana metode ini sangat efektif ketika klien belum tahu pasti kebutuhannya itu apa. Sehingga kita di situ coba buat perwarupanya atau prototype yang di mekanismenya kita buat prototype, kemudian kita di situ berikan ke klien untuk di test drive apakah memang sudah cocok seperti ini atau belum untuk desainnya, prototipenya. Kemudian kita evaluasi feedback dari klien tadi apa yang menurutnya kurang. Nah, yang terakhir di situ refinement interaktif hingga memuaskan. Kita di situ berusaha melakukan apa improve agar di situ bisa memuaskan pada klien. Kemudian di pertemuan yang ke-10 dan ke-11 kita membahas tentang arsitektur proses dan sistem terdistribusi. Yang mana dalam minggu ke-10 sendiri kita akan membahas tentang proses arsitektur. Ya. Ada di dalam proses arsitektur sendiri termasuk dalamnya ada peran-peran dalam tim.
ada requirement engineer, ada arsitek, ada QA manager, dan juga project manager. Yang mana di sini kita disitu belajar bagaimana melakukan trade of analyze di situ untuk menimbang kelebihan dan kekurangan dari arsitektur, baik di situ dari segi performa, maintainability, maupun cost atau kemudahan maintenance. Nah, seperti itu. Kemudian di minggu yang ke-11 kita belajar tentang distributed system architectures. Arsitektur. Aplikasi modern saat ini jarang berjalan di satu mesin yang tunggal. Aplikasi berjalan di banyak mesin yang butuh koordinasi. Ya, di, untuk itu kita di situ akan menggunakan teknologi middleware seperti message oriented middleware atau MOM dan juga Object Request Broker atau ORB. Kemudian di minggu yang ke-12 kita di situ belajar tentang User Interface Design UI Design. Jadi sehebat apapun, sebagus apapun perancangan backend kita, logika kita, tetapi kalau di situ UI-nya berantakan, UI-nya di situ susah untuk divisualisasikan oleh user, otomatis user juga akan kebingungan. User pasti akan apa, apa tidak nyaman dalam di situ menggunakan sistem kita. Maka ada 3 aturan di dalam penerapan UI design ini. Yaitu yang pertama, place the user in control. Place the user in control. Biarkan user di situ pegang kendali dan jangan paksa mereka melakukan hal yang tidak diinginkan. Kemudian reduce users memory load. Jangan suruh user banyak menghafal, tapi sediakanlah shortcut dan petunjuk visual. Kemudian yang ketiga, make the interface konsisten. Berikan di situ interface yang konsisten. Tombol dan navigasi itu seragam, jadi lebih mudah dan familiar bagi user. Kemudian tampilan uniform di semua halaman. Kemudian di minggu yang ke-13 ada real time system. Yang mana di dalam real time system ini kita di dalam minggu 13 membahas tentang real time system yang mana itu adalah sistem komputasi yang berbatasan tenggat waktu atau deadline ketat. Sistem ini dibagi menjadi 2, yaitu ada hard real time dan soft real time, di mana kegagalan merespon, kalau di dalam hard real time, kegagalan merespon bisa di situ mengakibatkan kegagalan yang fatal. Contoh, kontrol radar udara. Lalu ada juga yang namanya soft real time, yang mana di mana kalau telat sedikit performanya akan menurun tetapi tidak sampai membahayakan nyawa. Misalnya sistem reservasi tiket dan sebagainya. Kemudian di sistem ini interrupt handling atau manajemen interupsi sangat penting agar sistem responsif terhadap event kritis dan tidak crash. Respons terhadap event kritis, prioritas handling tepat, dan recovery mekanisme robust. Kemudian di minggu yang ke-14 atau minggu yang terakhir kita belajar tentang UUAD atau Object Oriented Analysis and Design. Di sini kita mengubah mindset dari pemrogram tersebut menjadi berbasis objek, yang mana kita belajar konsep class dan objek, encapsulation atau menyembunyikan detail, inheritance atau pewarisan sifat, polymorphism banyak bentuk, termasuk UML untuk visualisasi yang mencakup pada activity diagram, sequence diagram, deploy diagram, use case diagram, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RPL itu adalah seni dan sains yang luar biasa, menerjemahkan masalah dunia nyata menjadi arsitektur teknis yang rapi, terstruktur, dan dinikmati, bisa dinikmati oleh user. Sekian penyampaian review materi
rekayasa perangkat lunak dari saya. Bila mana dalam saya menyampaikan ada kekurangan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.